Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat semua kan? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk seminggu yang boleh Engkau berikan kepada kami, segala berkat yang boleh kami rasakan selama seminggu ini ya Bapa. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Engkau yang boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, Roma 8 ayat 26 sampai 27, dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Judul firman kita hari ini adalah Pekerjaan Roh Kudus. Adik-adik jangan lupa baca di rumah ya semua natsnya. Minggu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan juga kita mau percaya akan janji Tuhan Yesus yang akan mengirimkan penolong untuk kita. Apakah janji Tuhan Yesus itu ditepati nggak ya? Tentu saja Tuhan Yesus menepati janjinya. Hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus menepati janjinya untuk mengirimkan penolong bagi kita. Penolong yang Tuhan Yesus kirimkan bagi kita yaitu Roh Kudus, yang kita peringati hari ini dengan hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Pentakosta terjadi 40 hari setelah Paskah. Yuk adik-adik, sekarang kita tonton video dulu ya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang.
Adik-adik, video tadi menggambarkan bagaimana Roh Kudus tercurah kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, berita kesukaan. Dan Roh Kudus juga bekerja kepada orang-orang yang mendengar berita kesukaan dan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas atau pekerjaan utama Roh Kudus adalah menuntun dalam kebenaran dan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus memimpin kita, orang percaya, hidup dalam ketaatan, sehingga dapat berbuah yang baik di dalam kehidupan kita, seperti buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22-23. Mari adik-adik, kita selalu meminta pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah bukan hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi kepada adik-adik juga. Nah, sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas yang ada di gambar ini ya, dan temukan kata rahasia dengan mengurutkan huruf sesuai dengan angka. Adik-adik yang sudah selesai sebelum jam 2 siang, dapat poin 100. Kalau setelah jam 2 siang dikumpulkannya, poinnya hanya 50 ya. Nah, untuk adik-adik yang mau mendapatkan poin plus, boleh menghafal 9 buah roh. Divideokan dan videonya dikirim ke kakak Lia atau ke kakak Grace ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai. Kita tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Terima kasih karena Engkau boleh mengirimkan kami penolong di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, di dalam kondisi negara kami saat ini, Roh Kudus boleh selalu menjagai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.